Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Baskara, NIM 2006005111090. Di sini saya akan menjelaskan praktikum 6 tentang advanced sort. Jadi di sini diminta untuk mengimplementasikan merge sort, cell sort, quick sort terhadap sorting object mahasiswa pada modul 2. Langsung saja ke NetBeans. Ini adalah main class-nya yang nanti untuk menjalankan programnya. Kemudian untuk pertama saya jelaskan kelas mahasiswa. Jadi kelas mahasiswa ini yang diambil dari modul 2 waktu itu. Ini punya atribut NIM, nama, dan asal, kemudian konstruktornya untuk mengisi atributnya tadi. Ini parameternya NIM, nama, asal, kemudian ada metode display mahasiswa, kemudian get nama dan get NIM. Kemudian di advanced sort ini untuk meletakkan metode sortnya tadi. Di sini ada deklarasi objek mahasiswa menjadi array, kemudian ada konstruktor class-nya ini untuk menentukan panjang atau mendeklarasikan objek mahasiswa tadi. Ini mahasiswa sama dengan ini mahasiswa dengan panjang max, kemudian ada n elemen sama dengan 0. Dan ini ada metode insert untuk memasukkan data mahasiswanya, kemudian ada metode merge sort. Jadi metode merge sort ini adalah metode sorting dengan cara membagi 2 dari panjang array, dan selanjutnya dibagi terus sampai elemen yang ada di dalam array itu tidak berdiri sendiri, jadi dia nggak masuk array lagi. Nah, setelah dia menjadi satu, maka dia akan dibandingkan dengan sebelahnya sampai urut. Kemudian di sini ada objek workspace sama dengan new mahasiswa dengan panjang n elemen. Jadi ini adalah array dari mahasiswanya. Kemudian ini ada memanggil metode ada kursi merge sort, right merge sort dengan mengisi workspace dengan workspace, lower bound dengan 0, upper bound dengan n elemen min 1. Kemudian di dalamnya ada kondisi jika lower bound itu sama dengan upper bound, maka dia akan mereturn. Jadi ini untuk memberhentikan rekursinya. Kemudian ada kondisi selain if, yaitu integer mid itu sama dengan lower bound plus upper bound dibagi 2. Jadi ini untuk membagi array-nya tadi. Kemudian ini ada rekursi dengan mengisi workspace dengan workspace, lower bound dengan lower bound, upper bound diisi dengan mid. Kemudian ada rekursi lagi, workspace dengan workspace, kemudian lower bound diisi dengan mid plus 1, kemudian upper bound diisi dengan upper bound. Kemudian ini di bawahnya memanggil metode merge yang ada di bawahnya. Kemudian di metode merge ini ada parameter workspace, low index, high index, dan upper bound. Jadi di sini workspace diisi dengan workspace, kemudian low index low index diisi dengan lower bound, kemudian high index, mid plus 1, upper bound, dan upper bound. Di dalam metode merge ada integer j sama dengan 0, kemudian lower bound sama dengan low index, kemudian ini mid sama dengan high index min 1, kemudian ada n item itu adalah upper bound dikurangi lower bound plus 1. Di sini ada perulangan dengan kondisi low index kurang dari sama dengan mid dan high index kurang dari sama dengan upper bound, maka akan masuk ke dalam perulangan yang di dalamnya ada kondisi nama dari mahasiswa index ke low index, kemudian memanggil metode compare to inner case dengan value-nya mahasiswa high index, nama mahasiswa dengan indeks high index lebih kecil dari 0. Maksudnya ini adalah jika low index itu urutannya lebih awal daripada yang high index, maka workspace index ke J sama dengan mahasiswa index low index. Ini belum increment posisinya. Incrementnya adalah nanti ketika proses yang di sini selesai, maka selanjutnya akan di increment. Kemudian kondisi selain if adalah workspace index ke J sama dengan mahasiswa index ke high index. Kemudian di sini ada perulangan Y lagi. Jika low index lebih kecil sama dengan mid, maka workspace index ke J sama dengan mahasiswa index ke low index. Kemudian ada perulangan lagi. Jika high index lebih kecil sama dengan upper bound, maka workspace index ke J sama dengan mahasiswa index ke high index. Kemudian ada perulangan menggunakan for J yang tadi itu diisi dengan 0, kemudian J kurang dari n item, maka J akan increment. Jadi di dalam for-nya itu adalah mahasiswa index ke lower bound ditambah J sama dengan workspace index ke J. Nah, selanjutnya ada
cell sort. Kalau share sort sama, yaitu membagi dua atau membagi menjadi partisi, tapi setelah dibagi dua maka elemen yang pertama itu akan dibandingkan terlebih dahulu di bagian kiri, untuk yang selanjutnya di bagian kanan. Kemudian di dalamnya ada integer in, kemudian out, kemudian objek temporary dari mahasiswa, kemudian ada integer h yang diisi dengan n elemen bagi dua. Kemudian ada perulangan jika h sama dengan jika h lebih besar 0 maka akan masuk ke perulangan yang di dalamnya, yaitu for out sama dengan h, out kurang dari n elemen maka out increment. Kemudian temporary diisi dengan mahasiswa indeks ke out, kemudian in diisi dengan out. Kemudian ada perulangan lagi, in lebih besar dari h dikurangi 1, dan mahasiswa indeks ke in dikurangi h get nim, yaitu mengambil nimnya lebih besar sama dengan temporary get nim, maka mahasiswa indeks ke in itu diisi dengan mahasiswa indeks ke in min h. Kemudian di sini ada in dikurangi sama dengan h, kemudian ada mahasiswa indeks ke in diisi dengan temporary. Selanjutnya di sini ada h yang tadi dibagi dua lagi. Selanjutnya ada metode quicksort. Kalau di quicksort ini sama, yaitu membagi menjadi dua, tetapi kalau di quicksort itu ada yang namanya pivot. Jadi pivot itu dipilih secara acak tapi biasanya ada di tengah. Nanti pivot nanti itu dibandingkan dengan bagian atau elemen-elemennya. Misalnya di bagian kiri itu lebih kecil dari pivot maka posisinya akan tetap, tapi jika besar dia akan berpindah ke bagian kanan. Di dalam quicksort ada requicksort, yaitu memanggil metode requicksort yang ada di bawahnya dengan batas kiri diisi dengan 0, kemudian batas kanan diisi dengan n elemen min 1. Kemudian di sini ada objek dari mahasiswa bernama temporary. Kemudian ada kondisi jika batas kanan dikurangi batas kiri lebih kecil sama dengan 0 maka dia akan mereturn. Jadi ini untuk memberhentikan rekursi. Kemudian ada kondisi selain if mahasiswa pivot itu sama dengan mahasiswa batas indeks ke batas kanan. Kemudian di sini ada integer partisi dengan diisi dengan metode partition iterasi. Di sini batas kiri diisi dengan batas kiri, batas kanan dengan batas kanan, pivot juga dengan pivot. Selanjutnya ada rekursi requicksort, yaitu batas kiri diisi dengan batas kiri, batas kanan diisi dengan partisi min 1. Kemudian requicksort dipanggil lagi, batas kiri diisi dengan partisi plus 1, batas kanan diisi dengan batas kanan. Kemudian ada partition iterasi. Di sini ada parameter batas kiri, batas kanan, dan pivot. Kemudian di dalamnya ada integer indeks kiri diisi dengan batas kiri dikurangi 1, kemudian indeks kanan sampai dengan batas kanan. Kemudian ada perulangan dengan true. Di dalamnya ada perulangan lagi dengan while, dan kondisinya indeks kiri lebih kecil dari batas kanan, dan mahasiswa increment dari indeks kiri get nama, kemudian memanggil metode compare ignore cache, pivot get nama kurang dari 0. Kemudian di sini ada while lagi, indeks kanan besar dari batas kiri, dan mahasiswa decrement indeks kanan memanggil metode ignore cache lagi, get nama lebih besar dari 0. Kemudian ada if indeks kiri lebih besar dengan indeks kanan maka akan memberhentikan perulangan. Kemudian else maka swap indeks kiri, indeks kanan, dan return indeks kiri. Langsung saja kita coba jalankan programnya. Pertama merge sort, ini merge sort, kemudian yang cell sort dengan nim, cell sortnya dengan nim, tadi merge sortnya dengan nama. Selanjutnya quicksort. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.